Perasaan baru kemarin deh, varian Realme 5 series nongol di Indonesia. Sekarang udah ada yang keenamnya. Jadi bedanya di mana? Dan daripada penasaran, mending langsung aja kita cari tahu dan kita buka. Ini dia, Realme 6 Pro. Oke, sebelum mulai videonya, jangan lupa juga untuk dukung terus channel Gadgetainment dengan cara like, subscribe, share, dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Gadgetainment. Dan langsung aja nih, kita lihat dulu dari kotak si Realme 6 Pro ini. Kalau dilihat dari depan, udah pasti ya, ini varian Realme 6 tapi yang versi Pro-nya. Ada angka 6 jelas banget ini. Di bagian kanan dan kirinya juga ada tulisan Realme 6 Pro, terus pas dibalik baru deh kelihatan USB apa aja dari handphone ini. Ada keterangan 64 kuat kamera dengan kemampuan zoom sampai 20 kali, ada juga in-display dual selfie, yang artinya kamera depannya harusnya dua kamera ya. Lalu ada keterangan juga di bawahnya 90 Hz smooth display. Ada juga 30 watt flash charge, baterai 4300 mAh, dan yang paling menarik ada keterangan prosesor yang dipakai. Snapdragon 720G. Semua USB-nya kelihatan menarik ya, tapi kayaknya yang paling terakhir itu yang bikin penasaran semuanya. Prosesor terbaru Snapdragon 720G ada di smartphone ini, dan langsung aja kita unbox. Nah, kalau dibuka di dalamnya itu seperti biasa, gak langsung handphonenya. Ada kotak kompartemen yang isinya adalah soft case dan juga buku petunjuk penggunaan serta garansi. Di bawahnya ada HP-nya ya, masih dibungkus dan sekilas warnanya ini agak gelap ya. Ini warna hitam apa gimana nih? Oh, bukan hitam. Ini sebutannya kalau nggak salah itu adalah lightning blue. Nah, lanjutan di bawahnya lagi ada kabel charger dan kepala charger SuperVOOC yang buat seri ini support sampai 30 watt. Harusnya ini cepet nih, termasuk gede juga soalnya, 30 watt. Dan nggak ketinggalan juga ada SIM ejector ini. Dan udah cukup simple, itu aja yang ada dalam kotaknya. Sekarang saatnya kita lihat smartphone ya. Kita buka dulu plastiknya nih, dan ini dia Realme 6 Pro warna lightning blue. Kenapa dibilang lightning? Karena ini nih, coba lihat ya, ada motif semacam petir atau kilat gitu ya di bagian back case HP-nya. Unik banget sih dan terkesan berbeda. Kalau dilihat sisi persisinya, di bagian belakang ada konfigurasi 4 kamera ya dalam satu housing yang bentuknya vertikal nih. Ada satu kamera yang ring lensanya ini ada list emasnya. Gue tebak ini adalah lensa utama yang 64 megapikselnya. Ada flash juga dengan tulisan di sampingnya AI Quad Camera. Lalu di bagian bawahnya ini ada logo Realme yang bentuknya simetris memanjang juga. Pindah ke bagian samping kanan ada tombol volume up and down plus ada SIM card slot yang jenisnya triple slot SIM. Bisa support 2 kartu dan 1 memori micro SD. Lanjut ke bagian kirinya ada tombol power dan lock yang kali ini agak nggak biasa nih. Karena kayaknya tombol ini sekaligus bisa difungsikan juga sebagai fingerprint reader. Lalu di bagian bawahnya ada jack audio 3,5 mm, mikrofon utama, slot charger USB Type-C, dan lubang speaker. Dan di bagian atasnya ini cukup simple, hanya ada mikrofon noise cancellation aja. Dan terakhir, bagian depannya ada layar dan juga 2 buah kamera yang kali ini istilahnya adalah dual in display selfie. Dual in display selfie, menarik nih. Kayaknya baru di seri ini deh, Realme berani ngasih kamera depan tuh 2, gak cuma 1. Karena biasanya di seri-seri lain kan cuma ada 1 kan. Ini ada 2. Berarti ada improvement. Good. Dan langsung aja sekarang kita nyalain handphonenya. HP-nya udah nyala, udah gue setting-setting juga. Dan pas gue otak-atik sedikit, ternyata ini pakai Realme OS loh. Versinya masih yang pertama ya, Realme UI 1.0. Dan udah sekalian juga running di Android 10. Ya kalau menurut gue sih Realme UI ini tampilannya clean ya, bersih gitu. Dan gak neko-neko juga. Fitur macam Smart Assistant ada, Smart Sidebar juga ada juga gesture navigation, sampai ketampilan dark mode-nya udah ready. Bahkan dark mode-nya sekarang bisa diakses via toggle notification di atas. Layarnya juga masuk kategori oke ya, meski di depannya ada 2 buah lubang kamera, tapi gue pribadi lebih suka yang begini nih daripada model V atau water drop yang ada di tengah-tengah gitu. Dan sekarang smartphone ini untuk di bagian layarnya sudah support sampai 90 Hz refresh rate, jadi bisa lebih gesit dan lebih cepat. Mungkin itu ada hubungannya kenapa ini dikasih tanda petir atau kilat kayak the flash gitu yang cepet, karena layar juga cepet gitu. Mungkin. Nah, fitur ini tuh dikasih nama oleh Realme 90 Hz Ultra Smooth Display. Defaultnya sih otomatis ya, kalau lagi butuh konten 90 Hz baru jalan. Tapi kalau mau di set full di 90 Hz dan dikunci juga bisa kok. Nah, yang berikut ini juga jadi salah satu fitur baru yang ada di Realme 6 Pro ini, karena sekarang dia sudah support pengisian daya cepat sampai 30 watt. Pengisian daya cepatnya dari VOOC ya, SuperVOOC Flash Charge yang sekarang sudah masuk ke generasi keempat, VOOC Flash Charge 4.0. Kecepatan chargernya lumayan cepat ya, ngecharge jadi nggak berasa lama banget gitu. Baterai 4300-nya kalau habis cukup di charge selama 1 jam dan baterainya langsung penuh.
Fitur charging cepat ini menurut gue memang sudah seharusnya ada di smartphone ya, karena zaman sekarang itu dituntut untuk serba cepat dan mobilitas juga tinggi. Jadi kalau ngisi handphone tuh nggak bisa lama-lama, kita selalu pakai handphone dalam kondisi apapun. Jadi nge-charge cepat itu bisa jadi salah satu opsi yang menarik di handphone ini. Layar udah bagus, baterai juga bisa ngisi cepet, tapi untuk urusan performa kayak gimana? Nah langsung aja sama-sama kita cari tahu, bisa apa sih Snapdragon 720G di handphone Realme 6 Pro ini? Dan pemakaian Snapdragon 720G ini terhitung prosesor baru ya. Kelebihannya apa aja? Di antaranya masih masuk ke jajaran fitur Elite Gaming dari Qualcomm. Jadi bisa dipastikan untuk nge-game di sini bisa kerasa optimal di kelasnya. Gue tes main Call of Duty Mobile ternyata lancar dan enak, settingannya juga bisa yang tertinggi, nggak ada masalah. Lalu kalau sedikit dilihat, ternyata prosesor ini punya clock speed yang sekarang ada di angka 2,3 GHz. Lengkap dengan konfigurasi Kryo 465 Gold dengan dukungan GPU Adreno 618. Dengan angka segitu sebenarnya ini jadi punya perbedaan tipis dengan Snapdragon 730G. Bahkan secara clock speed ini lebih kencang. Kan kalau udah kayak gitu jadi bingung, Realme mau ngejual handphone ini dengan harga berapa? Tapi patut sama-sama kita tunggu harganya berapa nanti. Dan sekarang lanjut kita bahas ke bagian kameranya. Kameranya ini pakai setup 4 buah kamera ya, disebutnya AI Quad Camera. Kamera utamanya support sampai resolusi 64 megapiksel dengan jenis wide. Lalu ada juga lensa 12 megapiksel telefoto, 8 megapiksel lensa ultra wide, dan juga 2 megapiksel macro lens. Untuk bagian depannya, kamera selfie-nya dikasih 2 sekaligus. 16 megapiksel wide lens dan 8 megapiksel ultra wide lens. Di atas kertas hasilnya masuk kategori khas smartphone Realme ya, warnanya bagus dan kalau dirasa kurang bisa hidupin juga mode chroma boost dan HDR-nya. Foto night mode-nya juga oke, malah sekarang bisa foto night juga dengan kamera selfie-nya. Dan untuk setup rekaman video, handphone ini tuh support sampai mode 4K tapi di 30 fps, sedangkan Full HD-nya bisa sampai 60 fps. Dan menariknya, ini sudah dilengkapi dengan Ultra steady di kamera depan dan belakangnya. Dan daripada lama-lama, langsung aja lihat sampelnya di sini. Dan ini adalah hasil dari kamera belakang Realme 6 Pro atau Realme 6 Pro. Ini direkam dengan mode 30 fps. Kayak gimana hasilnya? Kalau lihat dari viewfinder sih, ini warnanya oke, cukup vibrant dan vivid. 30 fps nya juga berasa stabil ya, lancar. Ini gue bawa sambil jalan, nggak ada masalah. Oke sih. Kalau untuk audio gimana? Seperti biasa, silahkan tulis di kolom komentar di bawah hasil audio seperti apa. Sekarang kita lanjut ke kamera depannya. Dan ini gue merekam menggunakan kamera depan dari Realme 6 Pro. Ini seperti biasa di atas apartemen, 30 fps juga. Kayak gimana hasilnya? Ini gue bawa sambil jalan, cukup stabil, cukup smooth. Terus juga seperti biasa untuk coverage masih oke. Warnanya cukup bagus, agak cepat, masih bisa ditandingi. Dan seperti biasa untuk suara silahkan nilai sendiri seperti apa suaranya. Kasih tau gue keban suaranya di bawah, bagus atau tidak. Oke, kali ini gue rekam menggunakan Ultra Steady 30 fps sambil jalan. Kayak gimana hasilnya? Cukup stabil ya. Wow, agak surprise gue, cukup stabil ini. Fokusnya juga lumayan cepat. Oke, sambil lari ya. Wow, nice. Dan ternyata fitur Ultra Steady-nya nggak hanya ada di kamera belakang, tapi juga ada di kamera depannya. Coba kita pakai sambil lari. Gak stabil? Wow, menarik, ada Ultra Steady di kamera depan seperti ini. Keren. Gimana hasil perekamannya? Kalau menurut gue sih ini masuk ke kategori yang gampang dibawa sambil handheld atau sambil jalan ya, karena ternyata Ultra Steady-nya ini cukup stabil. Dan terlepas dari semua itu, handphone ini tuh termasuk kategori yang semuanya ada. Kamera bagus, resolusinya tinggi, layar juga 90 Hz, cepat, baterai 30 watt pengisian chargernya, cukup cepat juga. Dan terakhir sudah bisa diandalkan dalam mode gelap-gelapan. Jadi tinggal ditunggu aja sebenarnya berapakah harga dari si Realme 6 Pro ini. Kalau menurut gue sih ya kayaknya ada di angka 4 jutaan lebih mungkin. Karena sebenarnya ini tuh positioningnya akan ngegantiin dari si Realme XT. Dan buat yang penasaran, sabar, karena handphone ini akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat, kurang lebih minggu ketiga bulan Maret, akan langsung masuk resmi di Indonesia. Jadi semua pertanyaan kalian nanti akan bisa terjawab. Jadi so far, untuk video kali ini kayak segitu dulu yang bisa gue sampein. Jangan lupa like and subscribe juga, share ke teman-teman kalian. Bilang kalau gadget teman bikin video baru tentang si Realme 6 Pro. Dan akhirnya tadi cabut, sampai ketemu di video berikutnya.
Ten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 .